Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, kelas 12 TKJ 3 dari kelompok 1, akan menjelaskan mengenai bab 4 di pelajaran teknologi layanan jaringan, yaitu subscriber internet telepon, dengan guru mata pelajaran yaitu Bapak Dian Sudiana, Eskom. Yang pertama, yaitu konsep digital subscriber line, atau lebih disingkatnya dengan DSL. Yang ke-1, ada pengertian teknologi digital subscriber line. Digital subscriber line adalah teknologi yang menyediakan pengantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Nah, biasanya kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 KB per detik sampai 2400 KB per detik, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Nah, kecepatan uploadnya juga lebih rendah dari download. DSL juga merupakan kumpulan teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa. Koneksi DSL sangat mudah digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa. Namun, sifat dan kecepatannya seperti hal koneksi LED line yang dapat selalu aktif selama koneksi sentral terminal DSL masih aktif. Nah, yang kedua, ADSL melalui jalur PONS dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan digunakan untuk pelayanan telepon. Nah, ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Yang ketiga, ada pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya 1, MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. Frekuensi ADSL mempunyai pita frekuensi yang lebih tinggi, sehingga tidak overlap dengan sinyal ISDN. Yang keempat, mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta sinyal digital pada satu kabel. Sinyal digital yaitu untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk komunikasi suara, seperti halnya digunakan telepon masa kini atau disebut sebagai PONS. Nah, di sini ada tipe-tipe digital subscriber line. Yang pertama, asymmetric DSL atau disingkat dengan ADSL. ADSL merupakan teknologi yang memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau download. Tipe DSL jenis ADSL ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna level perumahan, di mana lalu lintas penerima data lebih besar daripada pengiriman. Kondisi ini sangat cocok untuk aplikasi-aplikasi pengguna akhir seperti melakukan download musik, download games, download film, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada symmetric DSL, disingkat dengan SDSL. SDLL adalah koneksi internet yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis. SDSL biasanya harganya lebih mahal daripada ADSL dan sangat cocok untuk keperluan perusahaan. Yang ketiga, ada Symmetric High-Speed Digital Subscriber Line atau disingkat GSHDSL. GSHDSL dapat melayani penggunanya dengan fitur multi-rate atau kecepatan yang berbeda-beda. Multi-service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL.
dan memiliki sinyal yang kuat. GSHDSL memiliki kecepatan transfer mulai dari 192 kbps sampai dengan 2,3 mbps. Yang ketiga, ada Integrated Service Digital Network DSL atau lebih disingkatnya IDSL. Seperti ISDN. ISDL juga menggunakan kabel untuk mentransmisikan data secara full duplex dengan kecepatan hingga 144 kbps. Yang kelima, ada Very High Data Rate DSL atau lebih disingkat PDSL. PDSL dapat mengantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai dengan 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel twisted. Yang keenam, ada High Data Rate DSL atau lebih disingkat HDSL. HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan AI saat ini. HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,5 km saja. Kelebihan dan kekurangan DSL. Kelebihannya yaitu memakai jaringan tembaga yang telah tersedia dan tidak perlu memasang prasarana lagi, sehingga DSL menjadi lebih murah. Yang kedua, selalu terhubung secara langsung dengan ISP. Kekurangan DSL yaitu berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga ke pelanggan, adanya load calls dan breadth serta serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Nah, di sini ada permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Yang pertama itu ada saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Terdapat banyak load coil dan breadth pada saluran telepon. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat layanan dan pemecahan masalah. Informasi teknis sukar diperoleh. Jadi informasi dari teknisi itu sulit untuk diperolehnya. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalnya di Windows, macOS. Interupsi layanan sering terjadi. Selalu terhubung dengan LAN sehingga dapat menimbulkan masalah keamanan. Nah, itu 7 permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Di bagian B ada prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon yang akan dibahas kali ini yaitu Asymmetrical Digital Subscriber Line atau ADSL. Ada pengertian dari ADSL. Asymmetrical Digital Subscriber Line adalah teknologi yang mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Ciri khas ADSL yaitu bersifat asimetrik, sehingga data yang dikirimkan memiliki kecepatan yang tidak sama dari satu sisi ke sisi lainnya. ADSL juga bisa disebut teknologi yang mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Yang kedua, ada modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon, sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. Pada modem ADSL ada beberapa lampu indikator yang berfungsi untuk mengetahui jalannya proses koneksi yang sedang berlangsung. Pada prinsipnya, ada 2 jenis modem atau router ADSL yang banyak digunakan saat ini. Yang pertama ada modem USB. Modem USB lebih murah daripada modem router. Kelemahannya, jika komputer terkena virus, akan bermasalah dan memungkinkan untuk perlu mereset modem ADSL tersebut. Yang kedua ada modem router. Modem router merupakan komputer yang biasanya bersatu dengan sambungan LAN yang mempunyai kemampuan proxy dan firewall sendiri.
Kelebihannya lebih memudahkan operator atau pengguna untuk bekerja menggunakan ADSL. Hanya harga modem router ini sedikit lebih mahal daripada modem USB yang tadi. Yang ketiga ada perangkat ADSL. Nah, terdapat dua sisi dalam perangkat ADSL. Satu itu di sisi pelanggan, yang satunya lagi di sisi Telkom. Pada sisi pelanggan, yaitu CPE atau Customer Premise Equipment. Pada sisi pelanggan, harus ada penerima DSL atau modem ADSL dan splitter. Dan pada sisi Telkom, terdapat ADSL Multiplexer yang disebut Digital Subscriber Line Access Multiplexer atau DSL-LAM. DSL-LAM digunakan untuk menerima sambungan dari pelanggan. Cara menggunakan ADSL yaitu sediakan perangkat ADSL. Kemudian periksa keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan, sebab jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk menyambungkan ADSL dengan line telepon, yaitu dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Splitter itu berfungsi untuk menghilangkan gangguan pada saat menggunakan internet dan berkomunikasi lewat telepon secara bersamaan. Yang kelima ada kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan dari ADSL yaitu kecepatan internet stabil, biaya internet jadi lebih hemat, selalu terhubung dengan internet kapanpun dan dimanapun. Kelemahannya, jika jarak modem dengan komputer dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan mengakses internet akan terpengaruh. Kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL-LAN, dan tidak semua operasi komputer mampu menggunakan ADSL. Cara kerja modem ADSL. Cara kerjanya yaitu informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke DSL-LAN. Nah, pada DSL-LAN terdapat dua saluran. Yang pertama, saluran suara dan data, sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Informasi DSL-LAN diteruskan ke sisi pelanggan, kemudian masuk ke splitter. Pada splitter, input DSL-LAN dipisah menjadi dua, yaitu berupa suara dan data. Suara dapat langsung menuju saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL. Sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal data dan suara. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet, tetapi jika ingin dibagi-bagi perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain. Nah, di sini ada bagian-bagian dari modem ADSL. Yang pertama itu ada power supply. Power supply berisi sebuah penurun tegangan atau transformer dan rangkaian filter DC seperti kapasitor. Jadi bisa menurunkan tegangannya dari yang tadinya tinggi jadi rendah. Yang kedua itu ada Ethernet. Ethernet itu untuk komunikasi data dengan komputer berupa antarmuka Ethernet, USB atau PCI. Yang ketiga ada DSL analog chip. DSL analog chip yaitu antarmuka rangkaian digital pada modem, termasuk microcontroller dengan saluran telepon ADSL. Yang keempat ada microcontroller. Ini bertugas menangani pengkodean, protokol, pengukuran kualitas saluran, routing, firewall, autentikasi, dan fungsi-fungsi lain pada router. Yang terakhir adalah implementasi modem ADSL. Di sini contohnya ada SPDI. SPDI merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dalam layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selain mendapatkan fasilitas telepon atau voice,
Pelanggan juga dapat melakukan akses internet dedicated dengan kecepatan downstream yang tinggi, yaitu sampai dengan 800 kbps. Data suara dapat disalurkan secara simultan melalui saluran telepon biasa dengan kecepatan sesuai dengan paket layanan yang diluncurkan dari modem sampai broadband remote access server. Arsitektur jaringan akses PEDI dapat digambarkan seperti gambar di sini. Sekian penjelasan mengenai bab 4, yaitu subscriber internet telepon. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada penjelasan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.